Pemirsa, drone pejuang Hizbullah ini kembali menghantui pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan drone Hizbullah menargetkan kendaraan mobil militer Zionis Israel. Serangan ini terus dilakukan jika Israel terus memaksa masuk ke Lebanon Selatan. Pada kesepakatan damai AS dan Iran meminta pasukan Zionis Israel segera keluar dari Lebanon Selatan. Angkatan Udara Zionis Israel menghancurkan peluncur roket Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel juga menghancurkan kendaraan yang mencurigakan yang diduga pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan tersebut untuk menghilangkan ancaman terhadap tentara Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pasukan Brigade Al-Qassam ini meledakkan 2 tank Israel di Gaza, Palestina. Al-Qassam merilis video serangan roket ke tank Merkava milik Zionis Israel. Tidak hanya roket, Al-Qassam menyerang tank Israel menggunakan alat peledak hingga menyebabkan ledakan besar. Serangan ini merupakan serangan balasan yang terus dilakukan Zionis Israel ke Palestina. Sementara itu pada serangan di lokasi yang berbeda, Brigade Al-Qassam juga meluncurkan roket berpemandu ke tank Israel. Serangan roket ini membuat tank Israel hancur seketika hingga menewaskan pasukan Zionis Israel. Pemirsa, kota Al-Birah di tepi barat Palestina jadi sasaran baru Zionis Israel. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi. Dalam video terlihat militer Israel tanpa ragu menembakkan gas air mata di jalanan. Warga dan jurnalis di sekitar lokasi dipaksa meninggalkan lokasi untuk menyelamatkan diri. Kota Al-Birah di tepi barat Gaza ini kini berada di bawah invasi militer Israel. Padahal Al-Birah yang merupakan ibu kota administratif Ramallah tercatat sebagai bagian dari Palestina. Pemukim Israel menyerang masjid dan juga membakar area salat perempuan di tepi barat Palestina. Api berkobar dari dalam ruang salat perempuan di sebuah masjid di desa Jiljilia, tepi barat. Sekelompok pemukim Israel menyerbu desa itu saat fajar dan membakar masjid. Kebakaran menghancurkan seluruh area salat perempuan dan menyebabkan kerusakan pada bagian luar masjid. Setelah 32 bulan ditahan Israel, seorang warga Palestina akhirnya dibebaskan. Saat pulang, seorang ibu sampai tidak mengenali bahwa yang pulang adalah putranya. Momen haru menyelimuti kepulangan Sadek Tahaineh, warga Silat Al-Harithiyah sebelah barat Jenin yang ditahan Zionis Israel. Sadek akhirnya dibebaskan Zionis Israel setelah 34 bulan ditahan. Kepulangan Sadek disambut haru ibu dan anak perempuannya. Anak perempuan Sadek tidak kuasa menahan tangis saat ayahnya kembali dalam kondisi selamat. Bahkan ibunda Sadek sampai tak mengenali putranya sendiri lantaran penahanan berkepanjangan yang membuat penampilan Sadek berubah.
Zionis Israel kerap menahan warga Palestina tanpa proses peradilan yang adil. Pemirsa, gelombang panas ekstrim yang melanda jalur Gaza memperburuk penderitaan warga Palestina di kamp pengungsian. Ribuan keluarga yang tinggal di tenda-tenda darurat mengaku menghadapi kondisi hidup yang semakin sulit. Pasalnya, mereka harus bertahan hidup dalam kondisi panas menyengat. Para pengungsi menggambarkan hidup di tenda-tenda pengungsian pada siang hari, seperti berada di dalam oven raksasa, sehingga mereka sulit beraktivitas. Bahkan di malam hari, suhu yang tinggi membuat mereka tidak bisa beristirahat. Untuk mengatasi panas ekstrim, warga berenang dan bermain di pantai atau membasahi badan mereka. الله الخير من نار الله الموقدة، يعني هذه النار جهنم الثانية ولا بنعرف ننام ولا بنعرف نقيم. Kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran ini akan berdampak pada pencabutan sanksi yang selama ini dijatuhkan pada Iran. Namun tidak semua sanksi akan dicabut. Amerika dan Iran akan melakukan pembahasan teknis selama 60 hari. Ya Allah! Sejak perang Amerika, Israel dan Iran berkecamuk 28 Februari, Amerika telah melakukan sejumlah pembatasan pada Iran, termasuk pada industri energi Iran. Bahkan Amerika menjatuhkan sanksi pada kapal yang terlibat pengangkutan minyak mentah Iran serta individu dan perusahaan yang terafiliasi. Dengan tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, sejumlah sanksi akan dicabut. Number one, what this deal means is that the Straits of Hormuz are open immediately. You're already seeing oil and gas prices come down just over the past 24 hours. Number two, it ensures that Iran will never have a nuclear weapon. And we have to back up for a second and appreciate that what the president has done is completely decimated Iran's nuclear program. Di antaranya pencabutan sanksi minyak dan energi, di mana sebelumnya Iran tidak bisa menjual minyak mentahnya. Sanksi pembatasan keuangan dan pembukuan aset, di mana pada 1995 Presiden Amerika kala itu Bill Clinton melarang investasi dan perdagangan dengan Iran, berakibat Iran terisolasi dari sistem keuangan global. Bahkan aset Iran dibekukan ditaksir mencapai lebih dari 100 miliar dolar Amerika. Iran juga menerima sanksi pengiriman dan perdagangan yang berdampak pada pelayaran, konstruksi, tekstil, otomotif, dan manufaktur, serta mineral dan logam. Sanksi ini berdampak lebih lanjut pada ekonomi Iran. Iran juga menghadapi sanksi terkait nuklir sejak 2005 yang juga melarang Iran melakukan perdagangan senjata. Sanksi-sanksi tersebut diperkirakan akan dicabut kecuali sanksi terkait nuklir.